إنما وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk mendatangi majelis ilmu. Maka sudah selayaknya kita selaku hambanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita memaksimalkan pembelajaran kita. Kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Maka ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberi kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Semoga senantiasa kita berada di jalan yang hak, berada di jalan yang benar, yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tip, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustadz wa ustadzah bi khair. Ya, baik, pada kesempatan hari ini ya, kita akan melanjutkan materi kita, ya, yaitu pada surah Al-Mumtahanah ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebelum itu Ustadz mengingatkan kembali kepada antum semua, hendaklah kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menuntut ilmu itu karena Allah. Kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diluruskan lagi niatnya. Kita niatkan, kita bersungguh-sungguh, ya, ingin belajar, ya. Baik, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Baik, jangan lupa disiapkan untuk catatannya. Ustaz akan membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Ya, alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, yaitu surah Al-Mumtahanah dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Santri-santri Ustaz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mumtahanah ini terdiri dari atas 13 ayat. Termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah, yaitu diturunkannya setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan sesudah surah Al-Ahzab. Dinamai Al-Mumtahanah, ya, atau artinya wanita yang diuji, diambil dari kata famtahinuhunna, ya, yang terdapat pada ayat yang ke-10, ya, dari surah Al-Mumtahanah. Adapun asbabun nuzulnya, ya, bahwa penyebab turunnya permulaan surah yang mulia ini, yaitu surah Al-Mumtahanah, berkaitan dengan kisah yang dialami oleh Hatib ibnu Abu Balta'ah. Siapa? Hatib ibnu Abu Balta'ah. Ya. Hatib adalah seorang lelaki dari kalangan muhajirin dan juga termasuk ahli Badar, yaitu ikut dalam perang Badar. Dia mempunyai anak-anak dan juga harta yang ditinggalkannya di kota Mekah. Dan dia sendiri bukan termasuk salah seorang dari kabilah Quraisy, melainkan dia hanyalah teman Utsman. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad akan menaklukkan kota Mekah, ya, karena penduduk Mekah merusak perjanjian yang telah disepakati, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum Muslim untuk membuat persiapan untuk memerangi mereka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, umumkanlah kepada mereka berita ini," yaitu berita bahwa kaum muslimin akan menyerang kaum Quraisy. Maka Hatib dengan sengaja menulis sepucuk surat ditujukan kepada orang-orang Quraisy, ya, melalui seorang wanita suruhannya. Tujuannya ialah untuk memberitahukan kepada penduduk Mekah rencana yang akan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk memerangi mereka. Ia lakukan demikian itu agar dirinya mendapat jasa, ya, di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah memperlihatkan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ijabah dari doanya, ya, doa yang tadi. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan beberapa orang utusan untuk mengejar wanita tersebut, ya. Kemudian surat itu diambil dari tangan wanita tersebut, ya. Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tafsir ayat 1 sampai ayat yang ketiga dari surah Al-Mumtahanah ini ialah, janganlah kalian menjadikan musuhku, yaitu musuh Allah, dan musuh kalian sebagai penolong kalian. Teladan, teman setia, ya, sahabat, dan penolong bagi kalian, ya, yang kalian menyampaikan ini atau menyampaikan dan mengucapkan kepada mereka berita-berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana tadi, ya, yang Ustaz sampaikan. Dan kaum mukminin karena kasih sayang antara kalian dan orang kafir itu, ya.
Sesungguhnya musuh Allah itu telah ingkar dan kafir terhadap Allah dan Rasulnya serta terhadap apa yang datang kepada kalian berupa Al-Quran dan hidayah Allah. Ya. Nah, orang-orang kafir itu juga telah mengusir Rasulullah SAW dan kaum mukminin dari Mekah karena sebab mereka beriman kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah saja. Nah, barang siapa di antara kalian yang menjalin kepatuhan dengan para musuh Allah, sungguh ia telah keliru dan keluar dari jalan kebenaran. Dan jika mereka bertemu dengan kalian, mereka memperlihatkan permusuhan dan kebencian kepada kalian dengan melakukan berbagai kekerasan fisik, bahkan pembunuhan terhadap kalian, dan dengan entengnya mereka bebas mencaci maki kalian. Nah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ikatan agama dan iman jauh lebih kuat, ya, lebih kuat atau lebih utama, ya, dan lebih berguna daripada ikatan kekeluargaan, ya, dan pertemanan. Ya. Lalu, Ustadz, apakah semua orang kafir itu sama? Nah, kafir yang seperti apa yang dikatakan musuh Allah dan dilarang untuk dijadikan teman setia? Ya, nanti Ustadz akan jelaskan insyaallah ya. Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beranggapan bahwa orang kafir seluruhnya sama, ya, wajib diperangi dan dimusuhi. Ada juga yang menganggap semua orang kafir itu memiliki hak yang sama dengan kaum muslimin. Kedua anggapan ini tidak dibenarkan. Anggapan pertama, ya, masuk ke dalam kezaliman. Sedangkan anggapan yang kedua akan mengikis sifat-sifat kepada orang muslim, ya, sifat-sifat setia kepada orang muslim dan berlepas diri dari semua orang kafir dari hati orang-orang muslim. Lalu kafir apa yang seperti kafir yang seperti apa yang tidak boleh dijadikan kawan setia, atau termasuk bagian dari musuh-musuh Allah? Jawabannya adalah orang kafir, ya, orang musyrik dan ahli kitab yang menampakkan permusuhan dan menyerang kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda yang artinya adalah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, ya, dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, berarti mereka telah menjaga jiwa dan harta mereka dariku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan alasan hak Islam, ya, serta hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, golongan ini diperangi, ya, apabila ia atau negaranya telah menampakkan atau menyatakan perang terhadap kaum muslimin, atau kaum muslimin terlebih dahulu mengumumkan perang terhadap mereka setelah orang-orang kafir ini menolak ajakan kepada Islam. Perlu diketahui, tidak semua kafir golongan ini boleh kita perangi, ya, boleh diperangi. Dan banyak dalam hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh orang yang tidak ikut perang, seperti anak-anak, wanita, orang-orang jompo, ya, lumpuh, banci, pendeta, dan orang buta, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ada 7 golongan, ya, yang tidak boleh dibunuh kecuali dengan salah satu dari 3 sebab berikut. Yang pertama, mereka memiliki peran untuk memerangi orang-orang muslim, ya, seperti ikut serta mensukseskan orang-orang kafir dalam memerangi Islam, ya. Yang kedua, apabila mereka ikut berperang. Lalu yang ketiga, memberikan dorongan semangat kepada para tentara musuh, ya, untuk berperang. Nah, apabila ada 3 golongan ini, ya, maka mereka wajib atau kita boleh memerangi mereka, ya. Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah memiliki nama Al-Basir, yaitu Allah Maha melihat. Pada ayat ketiga dari surah Al-Mumtahanah, ya, di akhir ayat, ya, Wallahu bima ta'maluna basir, ya, bahwa Allah memiliki sifat yang mulia, yaitu Al-Basir, yang artinya Allah Maha melihat. Maka makna yang terkandung di dalamnya, ya, atau apa sih, ya, makna yang terkandung di dalamnya? Itu Al-Basir maksudnya bahwa Allah melihat segala sesuatu, walaupun itu kecil, ya. Allah itu melihat jejak langkah semut hitam dalam kegelapan malam di tanah yang hitam, ya. Mungkin kalau kita manusia, ya, dimatikan lampu saja, ya, kita tidak bisa melihat. Tapi Allah meskipun gelap, Allah dapat melihat, ya. Itulah perbedaan penglihatan Allah dan makhluknya, yaitu kita manusia. Allah juga melihat segala yang berada di dalam atau di bawah lapis bumi, ya, yang 7, dan segala yang ada di langit yang ke-7. Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh larangan menjadikan musuh Allah sebagai teman setia, yaitu yang pertama adalah membantu mensukseskan perayaan acara orang kafir. Apa contohnya? Ya, kita bisa ikut merayakan, ya, atau perayaan-perayaan mereka, ya, sebagaimana Ustadz Andri telah menyampaikan sebelumnya, ya, larangan untuk berkasih sayang kepada orang-orang kafir. Lalu yang kedua adalah memulai ucapan salam kepada mereka, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang kafir. Maka ini dia terlarang, larangan, ya. Maka kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Lalu yang ketiga ialah meminta ampunan kepada Allah untuk mereka. Ya Allah, ampunilah si fulan, padahal si fulan adalah orang-orang kafir, ya. Agar dosa-dosanya dihapuskan. Maka ini tidak dibenarkan, ya. Adapun kita sebagai umat muslim, kita mendoakan mereka adalah kita meminta hidayah kepada Allah untuk mereka. Maka ini insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kita memohon ampunan untuk mereka di atas kekafiran mereka, maka ini yang terlarang. Tapi kalau kita memohon agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, maka insya Allah ini akan diperbolehkan, ya. Allah Ta'ala alam, ya. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan dari surah Al-Mumtahanah ini, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan lupa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dalam memahami ilmu agama, ya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Baik, santri-santri Ustaz, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, itu datangnya dari Ustaz pribadi, ya. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosakata baru. Lumpuh, yaitu tidak bisa digerakkannya tubuh. Jompo, yaitu orang lanjut usia. Pendeta, pemuka agama dari kalangan orang Nasrani. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.